Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat pagi. Kiranya pertolongan dan anugerah Tuhan berlimpah atas hidup kita yang mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur oleh karena perbuatan Tuhan, buat penjagaan dan perlindungan Tuhan sepanjang hari di mana kami hidup di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Saatnya kami akan kembali merendahkan diri agar firman Allah menjadi dan membentuk seluruh hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 20 ayat yang ke-11. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Ada cara naluri secara naluriah yang sering kali kita lakukan di dalam hidup kita, di dalam kita menilai seseorang. Adalah dengan cara melihat tingkah laku atau cara bagaimana dia bersikap dan bertindak. Kalau kita melihat orang itu cara berjalannya lambat, bisa kita berpikir itu adalah orang yang sabar. Tapi ketika orang itu jalannya gerusa-gerusu, cepat begitu, kita bisa memberikan penilaian, wah orangnya ini tidak sabar dan seterusnya. Dengan kata lain, kita bisa menilai tingkah laku seseorang itu dari apa yang dihasilkan dari perilaku itu. Alkitab menegaskan begini, perilaku yang keluar itu dihasilkan dari dalam hati. Jadi apa yang terbersit itu kemudian dikoneksikan oleh pikiran ini, diperintahkan untuk dilakukan, diperbuat. Baru kemudian pihak lain memberikan penilaian, baik dan buruknya sikap yang muncul dari kehendak di dalam hati ini. Salomo sebut begini, anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Anak-anak itu sudah bisa dikenal daripada perbuatannya. Dengan kata lain, kita bisa mengenal karakteristik dari anak-anak itu melalui perilaku yang muncul di dalam kesehariannya. Apakah anak itu bersih atau anak itu jujur kelakuannya? Bisa dilihat dari perilaku yang muncul. Dari sinilah sebenarnya hikmat yang datang dari Tuhan, di mana Tuhan memberikan kapasitas dan kemampuan kepada kita untuk dapat menilai seseorang ini bersih atau tidak kelakuannya. Kenapa kita bisa menyimpulkan bahwa seseorang itu jujur, seseorang itu bersih kelakuannya? Karena kita mengetahui dari apa yang dilakukannya. Tanpa itu kita tidak bisa memberikan penilaian. Nah, pertanyaannya sekarang, dari mana jujur, baik, dan buruk itu muncul? Ingat, ketika Tuhan menciptakan manusia,
kita dibentuk segambar dan serupa dengannya. Dengan kata lain, di dalam hati kita, di dalam nurani kita, ada benih-benih kebenaran yang ditanam di dalamnya. Kita pasti bisa membedakan mana yang baik dan tidak. Mana yang jahat, mana yang benar. Kita pasti bisa membedakan. Karena Tuhan memberikan hati nurani ini untuk dapat menilai. Dalam posisi inilah Salomo sebut bahwa apakah bersih dan jujur kelakuannya bisa dilihat, bisa dikenal dari perbuatan-perbuatan yang muncul. Kita harus memiliki hati yang luas untuk menerima teguran kalau memang itu salah. Tapi kita juga berhak memberikan sanggahan. Ketika apa yang diberitakan terhadap penilaian-penilaian itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan keinginan kita. Kalau kita belajar dari Paulus, dia pernah katakan begini, apa yang tidak kuingini, justru itulah yang kulakukan. Itu adalah ciri khas dari manusia yang berdosa. Ciri khas dari manusia-manusia yang terikat oleh pelanggaran dan kesalahan. Sekali lagi, seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, ketika Kristus menebus kita dengan darahnya yang mahal itu, kita memiliki perilaku-perilaku yang jujur, memiliki tingkah laku yang benar, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.